ringan maupun berat, sakit zahir maupun batin, mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah, disehatkan beribadah dan dikuatkan iman dan Islamnya. Sisipkan doa juga untuk sanak famili yang telah meninggal dunia, untuk orang tua, kakek, nenek, saudara, tetangga kita yang kita kenal, yang mereka telah berada di alam kubur terlebih dahulu, dan doakan mereka diampunkan segala dosanya, dimaaf segala kesalahan dan diluaskan kuburnya, serta Allah menjadi kuburnya Allah dan mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ini Allah mudah untuk bisa berkunjung ke Baitullah, menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, dan bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan di musim penyakit polikron, polikron, sinetron, ya, penyakit itu berada di tengah-tengah kita, ada lewat gila, lewat batu, lewat flu dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dihindari dari penyakit-penyakit yang demikian. Tapi nanti saja masih dilanjutkan tentang arkanul iman, yaitu pada hari kiamat, yang terakhir hari kiamat. Beberapa menit kita tahlil sejenak sambil bisa berinteraksi dari setiap malam Ahad. Malam Ahad kemarin kita sempat liburkan, karena kita masih dalam proses perjalanan berziarah. Malam Ahad ini usai nanti tahlil bersama, kemudian kita bersama-sama iring-iringan pengantin kita sunat tarik apa banyak tarik cucu dari Ustaz Saudi dan orang-orang di sana melakukan, dan yakin juga menyenangkan yakin juga pada ayat ini, yakin menyenangkan yakin, mudah-mudahan Allah menyenangkan diri kita. Masih tentang hari kiamat, percaya dengan hari kiamat. Penting sekali, banyakkan orang itu memikirkan hari kiamat itu selalu jawabannya masih jauh, masih lama, dan entah kapan. Kalau berpikirnya demikian, ayat yang kemarin sudah kita bahas itu. Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, sudah dijelasin kemarin itu. Ada orang yang imannya itu qarib, dekat sama Allah, imannya kuat, tinggi, tebal. Ada juga orang yang imannya mutawassit, tengah-tengah. Ada juga orang yang imannya ba'id, jauh. Siapa tuh golongan orang-orang yang imannya qarib, dekat, kuat sama Allah? Mereka orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, terlihat dari tata cara dia beribadah. Nggak perlu menunggu dia sholat 5 waktu, kadang sholat sunnah, jadi kerjain duha, atau mungkin dia mulai bangun malam, dia sholat bangun malam, dan bangun doang tidur lagi, kan? Ngerjain sholat itu yang imannya dia tinggi. Nggak perlu dia nungguin bulan Ramadan untuk berpuasa, tapi di hari Senin, di hari Kamis, bahkan yaumul bidnya,
Padahal belum datang itu tanggal-tanggal Yaumul Bid, tapi dia udah tunggu itu untuk apa? Untuk merasakan puasa. Itu mereka yang imannya qarib, dekat sama Allah, kuat. Ada juga orang yang imannya mutawasit, setengah-setengah, nunggu azan dulu baru sembahyang. Kadang-kadang azan belum kelar ditungguin, tadilah ada orang puasa kadang-kadang nungguin Ramadan doang. Rame-rame puasa itu ke ujungnya doang. Tanggal pertama atau tanggal terakhir, tengah-tengah nggak kuat tidak. Yang imannya setengah-setengah. Ada juga yang imannya lemah, baik jauh, maksiat jalan terus, ngumpetin sendal orang jalan, sholat kerjain. Nah itu dia imannya yang cukup jauh. Dulu waktu zaman sekolah, pulpen teman kita habis kan membatin pulpen. Hati-hati yang sering membatin pulpen. Ketika dia tulis di dalam buku, kemudian buku itu kan ada tulisannya tuh. Dia baca itu buku, kemudian buku bacaannya itu diingat di otak. Setelah di otak dipakai buat lulus kerja. Setelah kerja dia menghasilkan uang, maka uang itu dimakan pakai uang yang haram. Baik. Nah, sekarang kalian ambil uang pulangin buku. Saya rasa ini 80% laku. Ya, jadi begitu. Ada orang yang imannya kuat, ada imannya setengah-setengah, ada juga yang imannya jauh. Tapi kalimat itu tuh, ya ayyuhalladzina amanu, Allah nggak pandang tahu dari iman-iman yang mana, tidak. Siapapun tuh Allah turunkan rahmatnya asalkan dia beriman kepada Allah. Allah turunin tuh. Tidak di sini. Alhamdulillah. Ini seolah-olah ini iman kita nih dalam badan kuat nih. Kenapa berada di majlis ilmu? Dipanggil sama Allah. Orang-orang yang beriman tuh bahasanya ente yang pada ngaji majelis taklim sini dah. Ibaratnya begitu. Man Allah kan enggak begitu. Orang-orang yang beriman tidak dipanggil. Kita termasuk golongan orang yang beriman. Insya Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighan. Kita suruh perhatikan tuh diri kita untuk apa hari besok. Berbagai macam tafsir ulama, lighat di situ, besok di situ adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi bahasanya hari kiamat besok. Biar apa? Ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan besok itu hari kiamat terjadi. Biar apa? Juga khusyuk ibadah kita. Cuman Allah kan tidak membahasakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Tidak. Khawatir nanti orang berpikir masih lama kiamat aja dah, masih lama kiamat dulu baru 40. Umur baru 50 sampai kapan? Udah tahu umur seseorang itu menurut patokan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain umurnya ada yang 900 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih. Nabi Muhammad umurnya 63. Kalau kita manusia berpatokan nama itu tuh 63, malam ini kita umur 60, berapa tahun lagi dah? 3 tahun. Kalau kita patokan nama Rasulullah patokan 63, malam ini kita 62 tahun 11 bulan, ya sebulan lagi. Udah dah makan jangan pakai dipantang. Kalau bisa sholat Jumat berangkat dari hari Kamis. Sitin wa sab'ina sana. Umur umat Nabi Muhammad antara 6 sampai 70. 55 udah mulai rontok, lama-lama loyo, lama-lama setruk. 56 mati. Kayak
Sebab apa, udah makanannya udah macam-macam. Tapi kalau daerah-daerah Jawa masih rada-rada lama hancur. Ada yang umur 80 tahun masih buat mancul, macul. Iya. Buat mancul kan sekarang kalau daerah-daerah Jawa. Belum lama saya ke Pasuruan. Itu umur 80 tahun masih manggul pagi sekali. 80 tahun. Dan kita umur 20 tahun. Juga kuat. Ya, jangan kan ngangkat disuruh pakai jentil, lu aja apa? Iya. Ada yang gitu. Nah. Maka di ayat itu dikatakan lihat untuk hari esok, maksudnya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Dan kita mesti meyakini bahwa hari kiamat itu ada. Kapan adanya? Kiamat terbagi dua. Ada kiamatul sughra, ada kiamatul kubra. Ada kiamat yang kecil, ada kiamat yang besar. Apa tuh kiamat yang kecil? Kiamat yang kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-maut, kematian. Matian salah satu kiamat juga. Kenapa dikatakan kiamat? Ya karena setelah adanya kematian dia selesai hidup di dunia, nggak bertemu lagi dengan orang-orang yang ada di dunia. Aktivitas kebiasaan hidup di dunia selesai. Begitu adanya kematian. Kapan itu kiamat kubro terjadi? Wallahu a'lam. Apa ciri-cirinya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Antara lain itu Allah goncangkan nanti itu gunung-gunung. Allah keluarkan pula binatang-binatang yang kita tidak biasa melihatnya dari tanah. Waqala insanu malaha, manusia bertanya, ini ngapa ini? Ya Allah, di situ yang dikatakan nanti orang tua nggak kenal anak nggak kenal orang tua, adik nggak kenal kakak, masing-masing nyari keselamatan. Dulu gua rasanya begitu. Kalau hari kiamat sudah terjadi, namun bila kita tidak merasakan hal yang begitu. Surah Al-Qiyamah di situ dikatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, kata Allah, demi hari kiamat. Aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali diri sendiri. Hari kiamat itu bakal ada dan kita imani. Kalau Allah sudah bersumpah tentang ada hari kiamat, berarti hari kiamat itu ada. Pertanyaan kita kalau kita nanya tentang hari kiamat, bekal apa yang boleh kita bawa? Yang boleh kita bawa apaan buat hari kiamat? Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup di zaman sekarang, jadidis safinata fa innal bahra amin. Perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya laut itu amatlah dalam. Perbaharuilah perahumu, maksudnya iman dan takwa kita kuatin. Fa innal bahra amin, karena sesungguhnya laut itu amat dalam. Artinya ketika kita hidup di muka bumi ini banyak tantangan dan rintangan yang dapat menimbulkan murkanya Allah. Kalau kita tidak menguatkan rasa iman itu, kita terjerumus ke dalamnya. Kalau kita lihat malam minggu nongkrong di PKS perempuan mana aja ada. Mulai dari yang pakaiannya gondrong atau pakaiannya ketat, bahkan ada yang nggak pakai pakaian. Ya banyak di sana. Kalau iman kita tidak selalu perbaharui, maka kita akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Rasulullah.
ketika Rasulullah sedang khutbah di tengah-tengah para sahabat. Lalu sahabat bertanya, kaifa jadi imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui imanku? Kata Rasulullah, biqauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Berapa kali kita mengucap la ilaha illallah setiap hari? Berapa kali coba? Kadang-kadang kita bisa jadi gak pernah mengucapin la ilaha illallah, padahal dalam sholat ada. Orang kita nggak pernah sholat, orang nono, orang sini ahli ibadah semuanya. Ya Rabbal, orang masuk surga kan susah. Masuk surga susah berapa? Susah masuk surga. Orang kalau mau pergi haji itu bukan hanya dia memiliki harta, juga harus memiliki kesehatan dan juga keimanan. Sehat, duit kagak, berangkat gak? Duit ada, sakit, stroke, berangkat gak? Kagak juga, dan pasti berat orang mau pergi haji. Duit ada, badan sehat, kemauan kagak, berangkat gak? Kagak. Lah emang berangkat pergi haji berat, orang masuk surga susah. Ngaji dari rumah berangkat dari sini kalau berdasar dengan iman yang kuat gak sampai, susah. Orang mau masuk surga susah. Sedekah, kan harus punya duit. Jadi kelihatannya orang-orang yang ada di sini ini ahli surga semuanya. Kelihatan tampang ada tampang orang susah semuanya. Jadi orang mau masuk surga itu susah kalau dari dasar dengan iman. Ya. Jadi perbanyak kalimat la ilaha illallah untuk memperbarui rasa iman kita. Minimal berapa kali kita ucapin kalimat la ilaha illallah? 25 kali. Kita dakwah diri kita sendiri dulu dah, baru kita bicara dengan dakwah ngajak orang lain. Diri kita sendiri kita ucapin la ilaha illallah, kita ajak tuh paksa untuk memperbarui kalimat la ilaha illallah dalam hati kita. Kita kalau lagi maku nih, ada paku nih, ukuran paku 10 kecil apa gede, kemudian lagi berapa banyak? 12. Yang 12 dan yang 12. Itu paku yang 12 kalau kita paku sekali mendem nggak? Enggak, masih kita sering paku, biar mendem. Begitupun dengan kalimat la ilaha illallah, kalau kita ucapin cuma sekali, nggak tajam hati kita. Ucapin terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti tajam hati kita. Jauh akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena dalam hati kita ada Allah. Makanya dakwah untuk diri kita dulu dah sendiri, kita ucapin la ilaha illallah setiap hari. Gak jadi tuh setan mau masuk, gak bisa. Ada orang mau ngajakin ribut, mau ngajakin berbuat kejelekan, orang dan sebagainya, kita ucapin la ilaha illallah, kagak jadi, setan muncul. Kata setan dulu soal iman doa, buat tapi nggak mau setan mau. Padahal teman kita, teman kita kan. Jadi untuk diri kita sendiri. Apalagi kalau lagi ngaji hujan gede, jangankan gede, gerimis aja tuh kadang-kadang tangan kita kuat ya. Gerimis aja mas ngaji dah, gerimis tak lama gede ini tuh, gitu. Kalau mau ngaji, coba kalau mau tendang gitu. Ayo jadi, berhenti coba ya. Ada begitu emang. Tangan kita tuh ya. Karena kenapa rasa iman kita yazid bayar itu sebelum kita memang kadang dulu kan enak. Kalau naik itu iman enak banget katanya nikmatnya iman kadang-kadang tuh wah tak kebayangin enak gitu. Cuman kalau diturun itu tidak jauh dari Allah, berarti ninggalin sholat bahkan berarti berbuat maksiat. Jadi suasana kiamat itu diterangkan di surah Al-Qiyamah. Suasananya, keadaannya. Mereka terus akan bertanya bagaimana hari kiamat akan terjadi, terus kemana nanti hari kiamat kita akan lari. Itu keadaannya, suasananya adanya di surah Al-Qiyamah tentang hari kiamat itu. Masya Allah. Tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh.
ada 7 golongan nanti akan mereka mendapatkan naungan langsung dari Allah di hari kiamat. Ketika hari kiamat itu terjadi dengan begitu dahsyatnya, 7 golongan ini akan mendapat naungan langsung dari Allah. Yang lain pada lari pilih kemana nyari pembelaan, dia menyantai aja, adem aja. Kalau kita ibaratnya orang-orang pagi-pagi lagi pada semua nyari duit, kita mah udah don pakai kopi hitam, rokok samsu, ditemenin ke plafon daerah gitu. Menyantai aja sambil dengerin ceramah dari Pak. Ayo bisa itu udah hidup yang paling pakai amin. Semua udah tercukupi, Masya Allah, begitu. Yang lain pada kelabakan tuh nyari-nyari tentang pembelaan, lari ke sana, lari kemari pembelaannya, minta syafaat, pertolongan, tapi gak ada yang mampu dan gak ada yang mau. Alhamdulillah. Orang-orang itu tuh, yang 7 golongan itu tuh akan mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, antara lain seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid-masjid, musola majlis taklim. Mereka tuh yang akan dapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tentang persiapannya ada di surah Al-Waqiah. Persiapan apa aja yang mesti nanti kita perbuat, yang mesti kita bawa, ya. Kemudian kalau keadaan hari kiamat ada di surah 31, bacakan apa itu ini? Luqman. Ya, Luqman baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Masya Allah. Kalau hari kiamat sudah terjadi, termasuk kematian tadi, tak bisa orang mengelaknya. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah ketemu dengan seseorang, la yastakhirun, tidak bisa dimunduri, wa la yastaqdimun, tidak bisa pula dimajuin. Berapa banyak orang yang berusaha untuk mati, bunuh diri, loncat dari lantai 14, dia tetap masih hidup. Kenapa? Karena belum Allah izinkan dia mati. Ujung-ujungnya boleh polisi desain aja dulu. Berapa banyak orang yang berusaha berobat pengen hidup, tidak punya dia mati. Berapa banyak orang yang udah tua umurnya, kakeknya udah tua, cucunya mati duluan. Umur mati duluan, ngacak. Dan dia nggak menurut abjad, sekarang A, besok B, terakhir Z, ya. Tetap acak siapapun dia, dan kapanpun serta dimanapun, mau dia amalnya dikit ataupun banyak. Dan berapa banyak pula Rasulullah telah mengingatkan orang yang meninggal dunia itu jadikan pelajaran. Kafa bil mauti wa'izah. Jadikan pelajaran atas kematian itu bagi kita yang masih hidup. Kalau orang yang mati aja kita tidak bisa ambil pelajaran, kita bilang itu kalau takdirnya, itu mati takdir jari ini. Kita nggak biasa aja juga berpikir bahwa nanti seorang itu akan mati, nggak berpikir begitu tuh. Lalu mau berujian apa lagi kalau dia itu sadar bahwa kematian itu bakal ada. Insyaallah. Nasihat Rasulullah yang kedua, kalau tadi jadi sabil penyebab rambut perbaharuilah perahu juga laut dalam dalam. Nasihat yang kedua, wa huzi zada kamilan fa inna safara ba'id.
perbanyaklah bekalmu karena sesungguhnya perjalanan itu amat jauh. Suruh banyakin bekal kita. Ya kalau kita mau pulang kampung kan mesti bawa duit banyak, mesti bawa oleh-oleh. Orang bukan dikatakan dia berani kalau mau pergi jarak jauh dia gak bawa duit. Itu orang namanya nekat. Nyampe kagak, sengsara udah pasti kalau dia mungkin mau pergi jarak jauh. Maka persiapan kita ketika mau perjalanan jarak jauh banyakin bekal kita apa? Amal maksudnya. Banyakin amal kita dari sekarang kita kumpulin. Buat apa? Kan perjalanan kita masih jauh. Ibarat kita nih kayak sebuah kereta misalnya dari Tebet ke Bogor misalnya gitu. Kan masih banyak stasiun kita lewati mulai dari Tebet, Pasar Minggu, Tengahgung, sampai stasiun Bogor kan masih ada stasiun-stasiun yang lain. Ya, kayak kita sudah hidup di zaman ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, nah, nanti alam kubur. Untuk menuju surganya Allah masih banyak alam-alam. Itu masih bekal yang kita bawa itu. Banyak itu. Nah, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Andaqal al-qabr bila zanin faka'annama raqibal baqar bila sabinatin." Orang yang masuk ke alam kubur alias meninggal dunia bila zanin dia enggak bawa bekal, faka'annama raqibal baqar, maka diumpamakan dia menaungi lautan, menyeberangi lautan bila sabinatin tanpa menggunakan perahu. Masya Allah. Orang yang menyeberang lautan pakai perahu aja kadang-kadang nggak nyampe, entah itu ombaknya gede, anginnya kan kencang, apalagi nyeberang lautan yang cukup jauh dalam timbang mengandalkan kedua tangan sama kedua kaki alias berenang ya, itu menyampe kagak dalam udah pasti begitu kira-kira. Ya, perahu itu ya udah kita tumbangin apa majlis taklim, ya, kemudian masjid, sholat, ya orang-orang baik ya. Nah, bawa bekal buat perjalanan kita nanti di akhirat kelak, begitu kan? Bahwa kiamat bakal ada dan bakal terjadi itu baru kiamat sukro, ya, tentang kematian. Nanti kalau sudah terjadi kiamat timbul dari sebelah matahari timbul dari sebelah barat, semua pada kaget, pada pengen cari Al-Quran, pengen baca Al-Quran, pengen berbuat baik. Sesungguhnya nanti ketika hari kiamat kelak itu bacaan Al-Quran Allah hilangkan, Allah lindungi, karena kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan tidak boleh dia merasakan keburukan yang telah Allah ciptakan. Termasuk ulama yang alim, yang mereka takut kepada Allah, nanti dia tidak bisa merasakan dan tidak boleh merasakan hari kiamat. Makanya banyak ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Karena kenapa nggak boleh merasakan hari kiamat? Termasuk Al-Quran ini. Nanti ketika hari kiamat kubur terjadi, mereka pada cari Al-Quran, ingin membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sudah ditarik ke Allah. Mana Al-Quran kok kosong? Kita bilang dengan enteng, mana aja, baru datang penyesalan. Misal biasa datang di awal beri akhir, di akhir penyesalan. Ada yang nyesel duluan, ada nggak? Ada. Duluannya boleh. Iya. Duluannya boleh. Nyesel duluan. Nyesel duluan nanti gitu kan? Masya Allah. Nasihat Rasulullah yang ketiga, wa khafifil himla fa innal aqabata tahur. Suruh ringanin beban kita, kata Rasulullah, karena perjalanan itu enggak semudah apa yang kita bayangkan. Artinya kita kurangin yang kalau kita setiap hari berbuat maksiat, kita kurangin tuh maksiat. Karena perbuatan buruk dan perbuatan baik itu akan kita teng nanti dalam perjalanan kita sampai di yaumil hisab. Ketika dihitung tuh sampai di situ tuh nanti tuh. Maka kurangin maksiat-maksiat kita. Yang kalian yang masih punya orang tua, jangan melawan banyak sama orang tua. Berbakti justru dari orang tua. Begitu kata Rasulullah. Ya, kurang, karena perjalanan itu nanti akan memberatkan diri kita ketika kita sedang menjalani perjalanan itu. Masya Allah. Kalau kita tidak ahli ibadah, kita tidak mampu menjadi ahli ibadah, paling tidak kita tidak menjadi ahli maksiat.
Kalau kita tidak mampu berlomba-lomba dengan orang-orang yang soleh dalam ibadahnya, kita nggak mampu berlomba itu tuh, paling tidak kita berlomba-lomba dengan orang yang ahli maksiat dalam ibadahnya, dalam istighfarnya. Orang ahli maksiat mereka itu pada kalau istighfar tengah malam musuhnya, masya Allah, kadang-kadang ngelinang air mata di tanpa disadari. Itu tuh kata Rasulullah. Ada hadis kecil mengatakan, inni la ahammu bi'adabi ibadi. Sungguhnya aku muak dengan manusia pengen aku kirimkan azab. Tapi azab itu tertunda lantaran karena ada orang yang tengah malam dia sujud meneteskan air mata minta ampun kepada Allah. Yang kedua, masih banyak orang-orang yang menyebut nama Allah. Itu tuh perbuatan-perbuatan itu tuh yang Allah tunda murka itu untuk terjun, untuk berada di dunia. Coba kalau udah gak ada lagi orang yang meneteskan air mata, Allah udah murka, turunin itu maksiat. Siapa aja pada kena. Hati-hati, makanya kebanyakan maksiat juga Allah benci juga. Ya, kita kalau lagi naik pohon jambu, itu kan ada semutnya tuh pohon jambu. Kemudian begitu sampai di ujung kita digigit sama satu semut. Itu berdebar rasanya digigit. Kita mati di semut bentol, kita turun ke bawah, kita ambil obor, kita bakar ke semut. Belum gitu saya. Iya. Kecil. Padahal yang gigit satu, kita bakar semuanya. Padahal yang gigit tahu yang mana yang kita matiin semuanya. Begitupun Allah, ketika Allah udah murka sama seseorang, sama siapapun dia tuh Allah kirimkan musibah, nggak pandang di situ ada ulama. Kalau Allah guncangkan itu bumi yang